kita akan potong sesuai dengan puring yang kita gunting dengan pola tadi. Ini ada kendalanya ya, ternyata panjang dari brokatnya itu kurang. Jadi seperti ini. Ini sudah pas di atas, tetapi ini kelihatan ya. Tetapi di bagian sini ini kurang. Nah, kita harus konfirmasi kepada customernya. Dan tadi saya sudah konfirmasi, lalu model kita ubah dengan seperti ini. Ini kita sambung, jadi engkolnya ada 2. Jadi kita potong di bagian sini, nanti akan kita sambung sesuai dengan kekurangan dari panjangnya ringnya ini. Ini ada 7 cm, berarti kita akan sambung sebanyak 7 cm. Nah, untuk yang bagian sisi bagian depan dan belakang seperti ini untuk panjangnya pas ya, tetapi nanti akan kita naikkan engkolnya sesuai dengan ukuran yang ini. Sekarang saya gunting dulu sesuai dengan kebutuhan yang brokatnya. Ini harus sesuai dengan engkol. Ini kita butuhnya searah ya, karena gambar dari brokatnya ini satu arah. Ini bentuknya, ini bentuk bunga atau tangkainya ini ke atas. Jadi kita tidak boleh memotong ke arah berlainan, tetapi harus satu arah. Ini ada sisa karena ini harus menyesuaikan dengan engkol yang ada ya. Ini pola bagian belakang karena menggunakan kancing dan di bagian pinggiran lain. Kalau di bagian dalam ini kita potong. Ini biar tidak bergeser ketika kita gunting. Nah, ketika selesai ternyata yang kita butuhkan ini hanya 5 cm. Tidak kekurangan bahan. Ini harus pas ya. Ini mepet nggak apa-apa, karena nanti yang bagian kulitnya kita lipat ke atas. Kita bentuk.
bagian sisi. Bagian depan kita harus ambil ini seperti ini. Ini harus disamakan dengan tengah bagian belakang tadi. Tengah bagian belakang tadi kekurangannya 5 cm. Kita lipat juga ini 5 cm. Ini harus dilipatan kain ya, karena ini bukan potongan. Jadi kalau dilipatan kain itu kita harus benar-benar pas kering dengan brokatnya. Jadi nanti kuringnya tidak menggelembung ketika kita jahit. Oh iya, saya mau ingetin kalau seandainya kita punya kendala seperti tadi ya, kita harus punya solusi buat customer kita. Jangan kita yang minta solusi atau minta pendapat. Mungkin customernya punya cara sendiri, tetapi kalau customer benar-benar meminta kita untuk bagaimana mengatasi solusi yang seperti ini, ya kita juga harus punya. Nah, contohnya tadi seperti ini. Tadi customer kebingungan, begitu saya beri solusi seperti ini, dia sangat menyukainya. Sekarang kita ke bagian lengan. Nah, ternyata di bagian lengan ini untuk engkolnya ini tidak tepat pas di tengah. Jadi saya naikkan, nanti setelah itu baru dibilas dengan bordir. Ini jadi agak naik ya, tidak pas di engkol. Ini cukup untuk kita gunting. Saatnya untuk menggunting. Ini kita gunting sudah mengikuti bahan ya, bukan pola lagi, karena bahan sudah kita radar untuk biar bisa lebih memudahkan ketika menggunting brokat. Sekarang saya gunting. Lengannya juga kita gunting. Kalau lengan kita harus mengukur ya. Kalau untuk bagian atasnya ini 1 sampai 1,5. Kita guntingnya agak lanjut ke atas ya. Ini tidak habis ya, biar engkolnya kita bisa gunakan. Ini sudah selesai, kita gunting lengannya. Jadinya seperti ini. Nanti engkolnya kita tempel ke sini. Sekarang kita tinggal menggunting sambungan untuk tila. Ini tilanya yang halus ya, soalnya itu langsung nempel di badan. Jadi kalau dia tilanya agak kasar,
nanti di bagian atas itu, bagian leher itu bisa gatel. Nah, kita harus cari filler yang agak halus itu biar buat dipakai atau digunakan sama customer lebih enak. Saya double ya, jadi ada 2 lembar nanti di bagian leher biar lebih kuat dan juga tidak terlalu tipis. Kita ukur. Oke, sudah pas. Kemudian kita lipat dua. Ini ya gunanya kenapa saya perlu gunting, biar ketika kita menggunting untuk bagian lehernya ini itu tepat. Sekarang saya pentul. Ini waktunya menggunting. Setelah itu kita ladder. Oke, sudah selesai kita untuk menggunting. Untuk alas bagian belakang atau kita bikin namanya kutu baru, tapi kecil saja untuk kancing. Ini kita gunting sesuai dengan ukuran kancing. Ini ukuran kancing yang kita pakai dari atas sampai di bawah pinggang bagian pinggul, agar ketika baju dimasukkan itu tidak nyangkut di bagian pinggul, karena di bagian pinggul itu bagian paling besar buat semua, entah itu laki-laki ataupun perempuan, bagian pinggul yang paling besar. Nah, ini kita ukur, ini kita lebihkan untuk yang kita jahit, lalu bagian pinggulnya kita lihat yang paling besar. Dari pinggang kita turun 17 cm. Nah, di situ kemudian kita ukur panjang untuk kutu barunya. Nih, kita lebihin sedikit, kurang lebih 2 cm. Nah, saya potong. Ini nanti kita jahit sedikit saja, paling tidak untuk meletakkan kancing. Seperti ini. Ini kurang lebih nanti dari pinggiran kain ini atau dari lipatan kain ini masuk 1,5 sampai 2 cm. Jadi ketika di belakang itu tidak terlalu kelihatan kalau ada kutu baru yang banyak terlihat. Oke, ini sekarang kita gunting untuk kolongan kancing biar masuk. Kita buat dengan menggunting serong. Ini arah kain. Nah, kita ambil serong. Ini serong. Lalu
kita gunting. Nah, kita gunting ini kurang lebih 3 cm. Kita gunting secukup ketika kita membuat bolongan kancing. Saya mau buat kancing itu sekitar 15-an. Nah, saya gunting, saya membutuhkan karena ini hanya sedikit dari sisa potongan kita tadi, jadi kita menggunting yang sesuai dengan yang ada. Tiga untuk dijahit. Oke, untuk memotong kita sudah selesai dan kita lanjutkan ke part selanjutnya. Terima kasih, semoga teman-teman menyukai. God bless you.